pertahanan PBR. Awal-awal pertandingan, sebuah long ball kali ini, kontrol yang cermat dari Jajang Mulyana, sebuah turn yang begitu indah. Sayang sekali tidak diikuti dengan umpan terukur terhadap pergerakan Esteban Herrera, namun ada kontak tadi. Jajang Mulyana nampaknya harus berbenturan dengan salah seorang pemain PBR. Ya, Edi Hafid sepertinya ya, melakukan pelanggaran terhadap Jajang Mulyana. Keuntungan di area yang berbahaya bagi gawang dari Pelita Bandung Raya. Kita lihat duel heading tadi. Ya, betul sekali. Sebuah pelanggaran yang berbahaya dan jika cilik yang dimiliki oleh Pelita Bandung Raya. Peluang menekan kali ini kembali gagal. Sebuah blocking yang dianggap ilegal oleh wasit Hadri tadi. Upaya dari Seftia Hadi untuk menutup pergerakan Jajang. Ya, postur yang cukup mungil untuk ukuran seorang bek kanan ya, Jajang. Main yang besar bersama Boca dan juga pernah menjadi duet dari Martin Palermo. Betul. Membuktikan kelasnya pada malam hari ini terhadap Mitman dan juga seluruh pendukung yang hadir di Aji Imbut serta mitra sepak bola yang menyaksikan partai yang luar biasa dengan start yang begitu cepat, Toel. Ya, 2 gol sudah Esteban Herrera. Ya. Penalti ke gawang Persija dan kali ini di Aji Imbut di kandangnya sendiri. Jadi pertahanan dari Mitra Kukar kali ini cerdik sekali. Umpan pendek para pemain Pelita Bandung Raya. Oh, sebuah sepakan tadi yang nampaknya berbuah pelanggaran. Upaya dari Arsyad tadi nampaknya. Ya, saya pikir memang sebuah pelanggaran, tapi kita lihat tidak ada niatan ya, tidak ada kecenderungan, intensi. Eka Ramdhani cukup terbebas. Kembali terupas yang tidak sempurna dari Eka, walaupun ide pemain yang satu ini sudah sangat baik tadi melihat pergerakan Arsyad. Begitu cermat kita lihat kerjasama yang sangat menawan. Zulham menusuk kali ini, memberikan tekanan terhadap Dejan Milovanovic. Zulham terbebas, Arif Suyono. Sebuah heading tadi, begitu berani. Pemain bertahan Edi Hafid nampaknya mengorbankan dirinya untuk mengamankan backline dari Pelita Bandung Raya terhadap tekanan lagi-lagi dari Keceng yang menusuk masuk dari wing sebelah kanan. Ya, sulit dihindari ya kalau kita lihat. Crossing dari Zulham Jamrun pun sangat baik sekali. Kita lihat mengarah ke titik area penalti dan ya tidak ada pilihan bagi Edi Hafid maupun juga Arif Keceng Suyono untuk berjibaku duel. Dan kita lihat ya dengan sangat berani Edi Hafid mengamankan pertahanannya. Begitu berani kita lihat terbentur oleh kaki dari Arif bagi Mitra Kukar. Bustomi. Sebuah pelanggaran tadi nampaknya dilakukan oleh Dejan Milovanovic. Kalau melihat bagaimana Dejan Milovanovic lebih dominan. Pelanggaran tadi, Mio Dadic nampaknya cukup keras melanggar Jajang Mulyana dari belakang. Lama membela Persiba ya Mio Dadic. Di Altras musim lalu sempat mampir ke Kelantan dan kini kembali main di ISL bersama Pelita Bandung Raya. Skill individu kita lihat aksi. Kembali Tommy kali ini. Zulkifli Syukur, ruang untuk melakukan crossing. Beruntung masih ada Mio Dadic tadi. Oh, tembakan langsung Paulo Daniel membentur Mio. Dan kesempatan kali ini bagi Pelita Bandung Raya untuk melakukan serangan, namun melihat ada salah seorang pemain yang terjatuh. Bustomi sepertinya. Ya. Sebuah syuting yang bagus dari Frangipane ya. Paulo Daniel Frangipane. Passing-passingnya bagus. Dia bisa baca celah, baca ruang saat memberi bola. Terakhir dia tadi tendangan bebas diarahkan ke area yang tanggung. Yang memaksa Tema harus keluar dan akhirnya memblok ya, meninju bola. Itu bola-bola yang jelas menyulitkan Tema Mursyadat. Betul. Dan ini dia awal terjadinya kontak Eka dengan Bustomi. Apabila melihat kalender fixtures yang terjadi, Pelita Bandung Raya mungkin akan mengatakan bahwa ya mungkin kehilangan 3 angka di sini, namun tidak boleh kehilangan melawan tim-tim yang tentunya akan menjadi lawan mereka seperti Barito Putra mungkin. Dan juga ada di sana Persita Tangerang juga yang akan menjadi lawan-lawan bagi Pelita Bandung Raya memperebutkan posisi di Indonesia Super League. Dan sebuah pelanggaran tadi dari Esteban Herrera nampaknya. Oh, Seftia Hadi mendapatkan hukuman kartu kuning.
hal seperti ini ya harus diperhitungkan dengan sangat cermat ya. Ya. Pressing di area lawan, apakah perlu melakukan tackling 2 kaki seperti ini? Walaupun memang tidak keras tapi jelas terlihat ya. Kan harusnya pressing aja, press aja. Buat lelah tentunya konsentrasi lini pertahanan Pelita Bandung Raya. Miss kick tadi. Banyak clearance dari Jajang namun nampaknya linesman melihat offside pergerakan dari Zulham. Pergantian pemain nampaknya dilakukan. Adi menggantikan Nemanja Obric. Adi menyentuh tangan dari Zulham nampaknya tadi. Tayangan ulang dari pelanggaran Zulham Zamrun. Oh, dengan kaki juga yang mengenai shin pad dan pengalaman dalam Liga Indonesia. Ajat juga sudah cukup lama sekali. Ya, kehadiran Hermansyah dan Ajat yang memang legenda dari Bandung Raya bisa menghadirkan simbol ya. Iya. Body language dari para punggawa Pelita Bandung Raya seakan mengambil konsentrasi untuk inisiatif serangan kali ini. Namun upaya crossing yang tidak bisa mengancam sang feeder karena sudah offside terlebih dahulu tadi. Posisi dari para pemain Pelita Bandung Raya terutama pemain yang baru masuk, Munadi. Sangat disayangkan pemain muda ini dengan konsentrasi yang Jadi sangat menentukan. Ya. Reaksi respon dari Mitra Kukar seperti apa dan juga apa yang bisa dilakukan oleh Pelita Bandung Raya. Nyaman dan menguasai pertandingan dengan baik Mitra Kukar hingga memasuki menit ke-75. Namun keadaan berubah ketika Dejan Milovanovic mengambil inisiatif melakukan tembakan langsung. Dan kita lihat juga yang cukup menarik dari strategi Simon McMahon ini adalah ketika Obric dikeluarkan, justru kendali diberikan 100% pada Dejan Milovanovic dan baru keluar kemampuan Pelita Bandung Raya nyaris tidak bisa memberikan perlawanan. Dan apakah begitu tingginya pressure yang mereka lakukan di awal pertandingan hingga memasuki pertengahan babak kedua menjadi bumerang bagi tim Mitra Kukar. Kehilangan energi, kehilangan konsentrasi dan stamina dimanfaatkan dengan baik oleh pasukan Simon McMahon ini. Dan sebuah pelanggaran keras tadi mengakibatkan nampaknya Zul dihadiahi kartu kuning. Pancing emosi dan kartu kuning adalah harga yang pantas bagi Zul karena dia melakukan sebuah tendangan kepada Adi. Masih mengerang kesakitan Adi. Kita lihat dalam tayangan ulang Zul nampak tidak puas dengan dorongan tadi. Dan ini adalah hal yang tidak perlu dilakukan tadi. Sebuah sabatan dengan kaki Zulkifli Sutu. Iya. Ya, jelas mengenai bagian kaki tadi dengan membentur tiang gawang. Paulo Daniel coba membuat peluang di depan gawang. Esteban Herrera terlepas tadi, ada sebuah sentuhan dari Tema. Cukupkah untuk memberikan penalti bagi tim tuan rumah? Cukup menarik untuk melihat reaksi dan nampaknya wasit memberikan penalti. Sangat disayangkan. Tema Mursadat nampaknya tadi memang menyentuh Esteban Herrera. Kita harus melihat lebih jelas lagi dalam tayangan ulang. Apakah sentuhan tadi benar-benar bisa membuat Esteban terjatuh? Ini dia tayangan ulang. Esteban Herrera mampu melewati dengan kontrol. Apakah sentuhan dari Tema mengenai bagian kepala dari Esteban Herrera? Iya. Iya, saya pikir terkena kaki. Ya, betul sekali, kontak dengan kaki Tema Mursadat lagi-lagi. Apa yang dia lakukan? Begitu luar biasa semangat timnya untuk melakukan comeback harus